Pada tahun 2020, terdakwa korupsi itu mencapai 1.298 orang. Kasusnya, ini tadi terdakwanya, kasus korupsi sampai 1.218 orang pada tahun 2020 ini. Nah, kerugiannya bisa ditaksir kira-kira mencapai 56,7 triliun. Dan yang masuk dalam kas pengganti uang pengganti hanya kurang lebih 8,9 triliun. Itu dalam catatan yang ada pada kami. Ini artinya apa? Bahwa terlalu banyak yang masih bersembunyi di luar, entah di dalam negeri, entah di luar negeri. Terkait dengan Pertamina, ada kerugian Pertamina kurang lebih 244 miliar dalam salah satu kasus. Saya melihat atau kami melihat ini rangkap jabatan di BUMN, komisaris. Menurut pasal 17 huruf A Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik, itu sudah melanggar sebenarnya yang rangkap jabatan. Nah, kalau rangkap jabatan sudah dilanggar, apakah gaji yang ratusan juta per bulan yang diberikan kepada komisaris BUMN itu juga melanggar atau dibiarkan saja seperti itu? Nah, yang saya kalau tidak menjadi sebuah masalah hukum, setidak-tidaknya pihak PTK, karena ini menurut pandangan saya ini sudah menabrak aturan, berarti ada pelanggaran. Setidak-tidaknya PPTK bisa melansir itu berapa banyak keuangan yang lari kepada jabatan-jabatan yang rangkap seperti ini, supaya publik bisa mengetahui suatu saat nanti. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Golkar dulu, ya silakan. Bijaksana sekali nih Pak Santoso hari ini ya. Oke. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Dim yang saya hormati, Pak seluruh jajaran PPTK, Pak Ketua PPTK, dan seluruh yang sempat hadir pada kesempatan ini. Kami dari fraksi Partai Golkar juga memberi apresiasi Pak, kerja-kerja cerdas yang Bapak lakukan sepanjang tahun 2020 ini yang telah dirangkum dalam sebuah buku seperti ini modelnya. Melihat saja Pak, kita sudah senang melihatnya ya. Belum membacanya ya, apalagi kalau sudah membaca Pak Ketua, Pak Arsul, tentu semakin mendalam kita mengetahui kesukaan kita kepada jajaran PPATK. Peran PPATK dalam situasi pandemi seperti ini tentu sangat dibutuhkan Pak. Indonesia saat ini membutuhkan uang yang begitu besar dalam rangka menghadapi pandemi. Nah, daripada dibawa lari kemana-mana itu uang yang tidak jelas oleh para koruptor-koruptor, saya kira peran PPATK untuk melacak transaksi keuangan yang ada, memang kita tumpahkan harapan yang begitu besar kepada jajaran Bapak untuk mengambil alih kembali itu barang, supaya bisa berguna untuk bangsa, berguna untuk negara, berguna untuk kesejahteraan rakyat, terutama di masa pandemi seperti ini. Menurut data yang dalam catatan pernah saya baca dalam salah satu tulisan, bahwa pada tahun 2020 terdakwa korupsi itu mencapai 1.298 orang. Kasusnya, ini tadi terdakwanya, kasus korupsi sampai 1.218 orang pada tahun 2020 ini. Nah, kerugiannya
bisa ditaksir kira-kira mencapai 56,7 triliun. Dan yang masuk dalam kas pengganti uang pengganti hanya kurang lebih 8,9 triliun. Itu dalam catatan yang ada pada kami. Ini artinya apa? Bahwa terlalu banyak yang masih bersembunyi di luar, entah di dalam negeri, entah di luar negeri. Ya. Olehnya itu, saya kira dengan fungsi intelijen keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 yang melekat pada Bapak, maka bisa menggunakan kewenangan secara aturan yang sangat melekat di Bapak ini untuk melakukan semua yang menjadi harapan-harapan bangsa ini. Itu yang pertama dalam bentuk apresiasi yang kami berikan kepada Bapak dan harapan-harapan. Yang kedua, hari ini telah banyak mafia-mafia tanah, bahkan Kapolri sudah bekerja dengan seluruh jajarannya untuk mencoba memberantas kasus yang satu ini. Nah, terutama saya mencoba untuk membaca dalam satu masalah terkait dengan Pertamina. Di sana ada kerugian Pertamina kurang lebih 244 miliar dalam salah satu kasus. Dalam satu kasus yang ada di Jakarta Timur, mungkin Bapak sudah melakukan ini pengintaian. Harapan kami bahwa terlepas apakah Bapak sudah melakukan pengintaian secara melekat, maka kami juga mengharapkan jajaran PPATK untuk benar-benar menjadikan ini kasus-kasus seperti ini sebagai bahan pokok yang ada di pikiran kita, karena di sana banyak aset-aset BUMN kita yang raib oleh kecerobohan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Selanjutnya, bicara tentang sitaan aset Asabri, tadi sudah disinggung oleh Pak Arsul, Jiwasraya. Ini yang saya ingin tanyakan kepada Bapak dan jajarannya, bahwa bagaimana model penelusuran yang Bapak sudah lakukan. Berikan saja gambarannya, tentu secara detail Bapak tidak mesti menyampaikan di hadapan ini karena ini terbuka untuk umum. Jangan sampai strategi yang Bapak akan pakai terbongkar lagi nanti caranya. Tetapi minimal berikan kami kulit-kulitnya supaya kita bisa menyimpan di dalam perasaan kita bahwa ada sesuatu yang Bapak lakukan yang benar-benar kita hanya menunggu nanti hasilnya demi mengembalikan aset-aset yang terkait dengan negara. Selanjutnya, begitu juga dengan kasus-kasus bansos yang banyak dibahas di publik hari ini. Saya kira Bapak, kami tinggal menunggu kira-kira seperti bagaimana penelusuran Bapak dengan sejumlah yang ada di situ. Apakah ada langkah-langkah yang Bapak lakukan dalam rangka mengembalikan kalau memang ada yang bisa dikembalikan kepada negara. Yang terakhir dari kami, bahwa saya melihat atau kami melihat ini rangkap jabatan di BUMN, komisaris. Menurut pasal 17 huruf A Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik, itu sudah melanggar sebenarnya yang rangkap jabatan. Nah, kalau rangkap jabatan sudah dilanggar, apakah gaji yang ratusan juta per bulan yang diberikan kepada komisaris BUMN itu juga melanggar atau dibiarkan saja seperti itu? Nah, saya mohon kepada kawan-kawan yang ada di sub bidangnya di PPATK coba-coba menelusuri ini, karena terlalu banyak di situ yang ada di dalam melakukan pelanggaran. Undang-undang BUMN juga pasal 33
huruf B itu junto pasal 45 PP nomor 45 2005 tahun 2003 itu juga jelas tentang menabraknya aturan-aturan itu. Nah, yang saya kalau tidak menjadi sebuah masalah hukum, setidak-tidaknya PAPTK, karena ini menurut pandangan saya ini sudah menabrak aturan, berarti ada pelanggaran. Setidak-tidaknya PAPTK bisa melansir itu berapa banyak keuangan yang lari kepada jabatan-jabatan yang rangkap seperti ini, supaya publik bisa mengetahui suatu saat nanti. Jadikan catatan kaki saja ini Pak PPTK dengan seluruh jajaran, karena ini sangat penting untuk kepentingan publik, kepentingan bangsa, kepentingan masyarakat kita. Saya kira itu dari kami, Pak Arsul. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.